بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih Dzulhijjah, dan baru sadar Senin kemarin salah jadwal, harusnya akidah ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sebuah takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang ibadah apa? Haji. Ibadah haji. Taib. Kita murojaah. Kemarin kita sampaikan sabda Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Apa kriteria haji yang mabrur? Nah, kemarin belum ya? Yang pertama, ikhlas lillahi jalla wa'ala. Hajinya betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas masker ya, biar jelas. Nah, udah nggak protokol ini sekarang. Nah, terus yang kedua adalah meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khudhu anni manasikakum. Taib. Yang ketiga, melaksanakan perintah-perintah ya, dan menjauhi larangan, baik yang umum maupun yang khusus. Yang umum yakni berkaitan dengan haji, dan yang tidak ya seperti sholat, atau yang khusus yaitu kewajiban yang khusus berkaitan dengan haji seperti tawaf, sa'i. Nah, terus yang keempat, yalah, yang keempat, haji dengan harta yang halal. Inna Allaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sudah. Ada lagi? Ada. Yaitu memperhatikan apa? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Taib. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Fadal. Nah. Sudah. Tinggalan senda. Taib. Taib. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan keutamaan haji. Nggak pakai lihat kitab. Nah, yang pertama, balasannya surga. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Taib. Yang kedua, menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Nah, yang ketiga, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, jihad. Nah, merupakan jihad terutama bagi wanita lanjut usia dan anak-anak. Nah, sebab terampuninya dosa. Terus nomor satu malah antum lupakan. Nah, termasuk rukun Islam. Masya Allah. Barakallahu. Kemarin belum ya? Nah, ini. Fadhal. Sunduknya juga. Taib.
Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Insyaallah taala kita akan bahas pada kesempatan yang berbarokah ini tentang fikih Dzulhijjah yang lain, ibadah kurban, udhiyah. Dan ini penting ya. Bahkan kayaknya lebih penting daripada haji. Maksudnya kalau haji kan nggak semuanya berangkat, terutama kita yang di Indonesia. Tapi kalau ibadah kurban, seorang rata-rata ini lebih dibutuhkan kita di sini ya, tentang fikih kurban, fikih udhiyah, dan membahas atau mempelajari sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pada momen-momen tertentu ya. Ini sangat penting terutama bagi para penuntut ilmu agar dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat sehingga menjadi orang-orang yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia. Dan tidak ada manfaat yang lebih besar yang kita berikan kepada manusia daripada menyebarkan ilmu. Ya, menyebarkan ilmu kepada masyarakat jauh lebih penting, lebih dibutuhkan daripada menyebarkan sembako. Karena kalau kita ngasih sembako 1 hari 2 hari udah habis. Ya, tapi kalau antum membagikan ilmu, maka insyaallah taala ini akan awet, langgeng, dan bisa mengantarkan kepada mereka kebaikan dunia dan akhirat. Ya, maka jadikan cita-cita kita, ayyuhal ikhwah, para santri, para santriwati, jadikan cita-cita kita semuanya adalah menyebarkan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW kepada masyarakat kita. Imam Ibnu Hazm rahimahullah pernah melantunkan syair yang sangat indah, dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi, dan beliau memuji syair ini. Munaya minad dunya ulumun abuthuha wa ansyuruha fi kulli badin wa hadiri, du'aun ilal kitabi was sunanil lati tanasa rijalun dzikraha bil mahadiri. Cita-citaku di dunia ini adalah menyebarkan ilmu ke pelosok kota dan desa, ya, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah yang hari ini banyak dilalaikan oleh mereka. Bayangkan hari ini, hari zamannya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, itu sudah banyak yang melalaikan Al-Quran dan Sunnah, apalagi apa zaman sekarang. Makanya sebagian penyair sekarang belakangan nambahi syair ini, wa qad abdaluha bil jara'idi taratan wa tilfazuhum ra'sus syururi wal manakiri wa birradiyu fala tansa syarrahu fakam dha'al waqtu biha min khasairi. Mereka mengganti Al-Quran dan Sunnah itu dengan koran-koran, dan televisi adalah sumber kemungkaran mereka, yakni televisi yang berisi apa? Kemungkaran, ya, isinya sinetron, film-film picisan, ya. Dan dengan radio jangan kau lupakan kerusakannya. Betapa banyak waktu-waktu terbuang sia-sia. yakni televisi, radio secara umum ya, banyak yang bukan menyebarkan ilmu yang bermanfaat, tetapi apa? Ya, menyebarkan racun-racun syubhat dan syahwat. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Furqan TV. Nah, insyaallah. Nah, ya. Ini sambil promosi ini. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan bahas tentang apa? Fikih kurban, udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah adalah menyembelih hewan kurban, baik itu kambing, sapi, unta, pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismun lima yudhbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahri wa ayyamit tasyrik taqarruban ila Allah jalla wa ala. Udhiyah adalah yang menyembelih hewan-hewan ternak
ya seperti kambing, yaitu kambing, sapi, unta pada hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13, taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan udhiyah disebut udhiyah karena waktu yang paling utama untuk menyembelih hewan kurban adalah waktu duha. Makanya udhiyah, ya, ada kemiripan dengan duha. Kenapa? Karena waktu yang paling utama untuk menyembelih ibadah kurban adalah waktu duha. Waktu duha. Jadi walaupun boleh antum mau menyembelih ibadah kurban malam hari, boleh apa tidak? Boleh, nggak ada larangan. Tapi yang paling utama itu adalah waktu duha. Waktu duha. Ya, dan ini yang biasa dipraktekkan oleh masyarakat juga. Habis sholat Idul Fitri, Idul Adha, mereka apa? Mereka melaksanakan ibadah kurban. Taib. Ibadah kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali, ya, baik dari Al-Quran, hadis, dan ijma, kesepakatan para ulama. Adapun dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kawthar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah wahai Muhammad untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Di sini perintah Allah SWT kepada nabinya. Dan kaidah ini harus difahami, kaidah dalam usul fikih, al-hitabu lin nabi hitabun li ummatihi. Perintah atau larangan Allah kepada nabinya itu juga mencakup untuk umatnya, kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi walaupun perintah ini adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad, itu mencakup juga untuk umatnya. Untuk umatnya. Dan salatlah wahai Muhammad kepada Rabbmu, untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Di sini kata Asy-Syinkiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwaul Bayan, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu mencakup semua salat, termasuk diantaranya salat Idul Adha. Wanhar, dan menyembelihlah, mencakup semua sembelihan yang disyariatkan, termasuk diantaranya adalah ibadah kurban. Termasuk diantaranya adalah ibadah kurban. Taib. Adapun yang kedua, dalil dari hadis banyak sekali, bahkan terkumpul dalam masalah ibadah kurban ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam. Jadi sunnah itu kan ada 3, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Ya, sunnah itu apa? Yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun takrir, persetujuan. Tiga-tiganya, ya, terdapat di dalam ibadah kurban. Adapun ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam hadis, man dzabaha ba'da shalah tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih kurban setelah salat hari raya Idul Adha, maka sah, ya, sembelihannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia, ya, mencocoki sunnah kaum muslimin, yakni kalau menyembelihnya setelah sholat Idul Adha. Adapun kalau sebelumnya berarti nggak boleh, nggak sah. Ini ucapan. Adapun perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asra sinin, ya, yudhahi.
adalah Nabi SAW selama tinggal di Madinah 10 tahun nggak pernah beliau itu meninggalkan ibadah kurban. Selalu beliau berkurban. Ya, 10 tahun Nabi SAW tinggal di kota Madinah, tidak pernah beliau meninggalkan ibadah kurban. Yang ketiga, sunnah takrir. Ini juga Nabi SAW mendapati para sahabat mereka berkurban dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Berarti terkumpul di dalamnya apa? Ucapan, perbuatan, dan takrir, persetujuan dari Nabi SAW. Dan ini dikuatkan oleh dalil yang ketiga, yaitu dalil ijma'. Para ulama telah menukil tentang disyariatkannya ibadah kurban. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, la khilafa fi kauniha min syara'i'id din. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya udhiyah itu termasuk syiar-syiar agama. Syiar itu apa? Ibadah yang nampak, yang harus dinampakkan, disemarakkan. Ya, seperti sholat hari raya, Jumat, ya, puasa, Idul Fitri, Idul Adha, ya, demikian juga kurban. Ini ibadah-ibadah yang memang harus dinampakkan. Betul, kita dalam ibadah itu pada dasarnya berusaha untuk menyembunyikan, merahasiakan. Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amal falyaf'al. Ya, kata sahabat Zubair bin Awam, ya, siapa yang mampu di antara kalian menyembunyikan ibadahnya, lakukanlah. Jadi pada dasarnya kita dalam ibadah itu berusaha untuk menyembunyikan, merahasiakan agar lebih ikhlas. Kecuali ibadah-ibadah yang merupakan syiar. Kalau ibadah itu merupakan syiar, nggak boleh sembunyi-sembunyi malahan. Adzan misalkan syiar, sembunyi-sembunyi aja, nggak usah di mikrofon, nggak usah, enggak. Ya, Idul Fitri, udah sembunyi-sembunyi aja, tengah hutan atau tengah laut gitu. Enggak. Ini adalah syiar agama yang harus dinampakkan. Demikian juga Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau menukil dalam kitabnya Al-Mughni bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya ibadah kurban. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwasanya ibadah kurban itu adalah, ya, jelas-jelas disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan ijma'. Oleh karenanya, siapapun yang mengingkari syariat ibadah kurban, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Ya, ini harus kita pahami, ikhwan. Karena ada sebagian orang liberal mengatakan ibadah kurban itu kezaliman kepada hewan. Ya, mencontoh seorang sosok ayah yang tega mau membunuh anaknya. Maksudnya Nabi Ibrahim yang akan membunuh Ismail, menyembelih Ismail. Ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan kekufuran, ya, yang mendustakan syariat ibadah kurban. Oleh karenanya seorang penuntut ilmu harus membentengi dirinya dengan akidah yang kuat, dengan ilmu yang kuat. Karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, tantangan-tantangan, ya, fitnah-fitnah, syubhat dan syahwat begitu menghadang, ya, di tengah kehidupan kita. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu, kalau kita tidak membentengi diri kita dengan akidah yang kuat, maka kita akan, ya, larut di dalam, ya, ombak dan badai fitnah yang sangat dahsyat pada zaman kita sekarang ini. Ya, makanya terus kita ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat, terutama bagi para penuntut ilmu, ya, semangat belajar ilmu agama. Bentengi diri kita dengan ilmu. Dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah apa? Menetapkan hati kita di atas kebenaran. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati hamba, tetapkanlah hati hamba dalam ketaatan kepadamu. Taib. Para ulama sepakat bahwa ibadah kurban itu adalah disyariatkan. Hanya yang menjadi perbedaan di antara para ulama, apakah ibadah kurban itu hukumnya wajib ataukah sunnah? Ini
menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan wajib, dan ini madhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, di antara dalil mereka hadis Nabi SAW, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan lalu dia tidak menyembelih ibadah kurban, maka ya janganlah dia dekat-dekat musola kami. Musola yakni tanah lapang, bukan musola istilah orang Indonesia, yaitu surau, langgar, masjid kecil, bukan. Musola dalam istilah hadis itu adalah tanah lapang. Makanya kalau dalam hadis tentang sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah keluar ke musola, maksudnya tanah yang luas, lapangan. Ya, bukan musola, yaitu ya istilah orang Indonesia. Ya, nah, yang kedua, pendapat yang kedua bahwa ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai kepada derajat apa? Wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, madhab ya Hanabilah. Mereka menguatkan bahwasanya ibadah kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ditekankan tapi tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Ya. Dan pendapat yang lebih kuat insyaallah taala adalah pendapat jumhur ulama, bahwasanya ibadah kurban itu adalah sunnah muakkadah. Namun ya, ketika kita menguatkan pendapat jumhur, bukan berarti kemudian kita meremehkan apa? Ibadah kurban. Siapapun yang mampu, yang diberi kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya jangan dia meremehkan ibadah kurban ini. Ya, apalagi sebagian para ulama tadi apa? Mengatakan hukumnya adalah wajib. Ya, siapa yang mampu maka jangan ya meremehkan. Jangan meremehkan ibadah kurban ini. Lihat teladan kita, Rasulullah SAW, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Padahal kalau kita lihat perekonomian Nabi SAW, nggak kaya-kaya juga. Ya, beliau bukan orang bangsawan, orang yang kaya, tajir, pebisnis, bukan. Ya, berbulan-bulan lamanya dapur Rasulullah SAW tidak mengepulkan asap. Ya, setiap kali Rasulullah SAW, sering kali beliau ketika tanya kepada istrinya, adakah makanan? Dijawab oleh istrinya, nggak ada wahai Rasul. Itu rumah terbaik, rumah manusia terbaik, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau pernah keluar bersama Abu Bakar dan Umar, tiga-tiganya ternyata kompak kelaparan. Ya, nah, sekalipun demikian beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Ini menunjukkan bahwa bagi siapa yang memiliki kemampuan jangan meremehkan ibadah kurban. Adapun yang tidak memiliki kemampuan, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum, suatu jiwa kecuali semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Banyak berdoa dan kuatkan tekad serta rajin nabung. Nah, rajin nabung. Ya, insyaallah kalau kita betul-betul punya tekad, rajin nabung, ya, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Memudahkan. Ya, memudahkan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah kurban, baik itu ibadah haji, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bilang mustahil aku bisa kurban, mustahil aku bisa haji, mustahil aku bilang umrah. Ya, jangan. Jangan keluarkan kata-kata yang menunjukkan pesimis. Tapi optimislah. Ya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan
memudahkan urusan kita, mengabulkan doa-doa kita. Baik. Kemudian apa hikmah di balik ibadah kurban ini? Kita tahu bahwa setiap syariat Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung apa? Hikmah. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qabaihi. Agama ini dibangun di atas kemaslahatan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita suatu perintah kecuali mengandung kebaikan bagi hamba. Tidak mungkin Allah melarang kita suatu larangan kecuali dalam larangan tersebut mengandung mafsadat, kerusakan bagi hamba. Maka yakinlah bahwa semua perintah Allah membawa kebaikan bagi kita. Katakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Baik kita mengetahui hikmahnya maupun kita belum menjangkau hikmahnya. Bukan suatu kewajiban, kelaziman seorang hamba itu tahu tentang hikmah. Kadang-kadang akal kita belum nyampe. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa kok enggak 5 rakaat aja? Biar lebih baik, lebih banyak ya pahalanya. Kenapa sholat subuh kok cuma 2 rakaat saja? Ya. Atau kita balik, kenapa sholat subuh enggak 1 rakaat aja? Ya. Kenapa tawaf kok 7 putaran? Kok enggak 5 atau 10 sekalian? Terkadang akal kita belum nyampe. Karena akal manusia terbatas, ilmu manusia terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Kata Imam Syafi'i juga, innalil aqli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Sesungguhnya akal manusia itu punya batas, sebagaimana pandangan mata memiliki batas. Ya, pandangan kita terbatas. Makanya sebagian orang butuh kacamata. Ya, menunjukkan bahwa pandangan dia terbatas. Begitu juga akal manusia. Ya. Tapi kalau kita mengetahui hikmahnya, kita lebih mantap. Ya, lebih mantap dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja di antara hikmah ibadah kurban ini? 1, mencontoh dan meneladani bapak kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu dalam kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu apa? Ismail. Ya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102. Tatkala anaknya yaitu Ismail menginjak usia dewasa, ya, umur ya dewasa. Kita tahu Nabi Ibrahim itu nunggu kehadiran Nabi Ismail saja lama. Beliau nikah lama enggak dikasih apa? Anak. Terus dikasih anak, baru lahir dari istri beliau Hajar, Allah perintahkan untuk menaruhnya di Mekah yang saat itu masih gersang, nggak ada penduduknya. Ya, dari Syam dibawa ke Mekah sana, masih sepi, gersang, kering. Tapi itu perintah Allah SWT. Makanya Hajar saat itu, yang saat masih menggendong Ismail yang masih bayi, ya Ibrahim, ini perintah siapa? Apakah kamu akan apa? Membiarkan saya dan anakmu di sini sendirian, terlantar? Ya, kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Tatkala mengetahui bahwa itu perintah Allah, Hajar pun mengatakan, idzan la yudhayyi'una. Kalau memang itu perintah Allah, pasti Allah tidak akan apa? Menelantarkan kita. Subhanallah.
Dari ibu yang hebat lahirlah Ismail yang hebat. Tatkala anaknya sudah mulai bayangkan ini udah lama ditunggu kehadirannya, sudah baru lahir disuruh pisah, ya. Kemudian setelah imut-imutnya, setelah sayang-sayangnya, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail lewat mimpi. Dan mimpi para nabi adalah hak. Ru'yal anbiya'i haqqun. Mimpinya para nabi itu adalah hak. Jangan samakan dengan mimpi kita loh. Nanti saya mimpi suruh nyembelih kamu. Nah, kalau mimpimu bukan hujjah. Ini kalau mimpi para nabi hujjah. Memang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan disamakan nanti. Kalau ada yang ngomong seperti itu, nah ini berarti majnun. Ya, orang sesat ini. Ya. Taib, karena beragama dengan mimpi. Mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum kecuali mimpinya para nabi. Ya. Nah, subhanallah. Tatkala Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Aku melihat dalam mimpi aku diperintahkan untuk nyembelih kamu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu, nak? Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi. Perhatikan kata Ismail. Qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayah. Dan ini kalimat yang panggilan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ya abati, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Lihat jawaban Hajar ibunya, lihat juga jawaban ayahnya, lihat juga jawaban anaknya. Kita akan tahu bahwasanya keluarga tersebut memang keluarga yang hebat. Makanya kita tidak kaget ketika Nabi Ibrahim mendapatkan predikat gelar Khalilullah, orang yang sangat dicintai Allah. Derajat cinta yang paling tinggi adalah derajat Khalil. Makanya hanya dua orang saja yang mendapatkan predikat ini, Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad SAW. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim. Aku ganti setelah sudah mau disembelih, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran Nabi Ibrahim, ketundukan Nabi Ibrahim, kami ganti dengan sembelihan hewan yang besar. Ya. Jadi intinya orang yang berkorban ini teringat dengan kisah Nabi Ibrahim. Makanya biasanya dalam khutbah-khutbah Idul Adha kita akan disampaikan oleh khotib tentang bagaimana sosok Nabi Ibrahim, sosok Nabi Ismail, sosok Hajar, ya. Karena memang ibadah kurban ini salah satu hikmahnya adalah meneladani mereka. Yang kedua, di antara hikmah dari ibadah kurban ini adalah kita membantu orang lain. Ya, dengan adanya ibadah kurban ini kita bisa berbagi daging, ya, kita bisa makan-makan, bisa nyate, ya, bisa mentol, ya, bikin pentol bakso, bisa ya bikin rendang. Banyak. Apalagi orang Indonesia kreatif betul. Ya, bukan hanya dagingnya saja, tulangnya, ya, kepalanya, kulitnya, jerohannya, pokoknya nggak ada yang tersisa, ya, saking kreatifnya. Taib, yang ketiga di antara hikmah dari ibadah kurban adalah, ya, memberikan kegembiraan, karena ini hari raya, memberikan kegembiraan pada hari raya kurban, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah.
Hari-hari tasyrik itu hari makan, minum. Makanya pada hari raya Idul Adha dan hari raya tasyrik tanggal 11, 12, 13 tidak boleh berpuasa. Karena itu hari raya. Ini hari kita bergembira, mengungkapkan kegembiraan dengan makan, minum, ya. Tapi jangan cuma makan doang. Perhatikan selanjutnya, wa dzikrin lillah. Zikir kepada Allah SWT. Artinya makan kita, minum kita, jadikan itu sebagai jembatan untuk mengingat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hikmah dari ibadah kurban adalah menyemarakkan syiar Islam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 36, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah kurban ini syiar. Kita harus semarakkan. Kita harus semarakkan. Kalau antum mampu, ya, berkurban. Atau paling tidak, ditelepon orang tuanya. Nanti ibadah kurban di pondok aja, biar kita bisa nyate. Ya, itu. Karena nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, ya, setelah imtihan kan tetap di sini, nggak boleh pulang. Ya, baru juga berdatang. Nah, maka hari rayanya di sini. Hari rayanya di sini, korbannya di sini, nyatenya di sini. Nah, dan di antara hikmah dari ibadah kurban juga adalah untuk mengikuti sebagian amalan jamaah haji. Karena di antara amalan jamaah ibadah haji itu adalah apa? Al-hadi, menyembelih pada tanggal ke-10, ya. Makanya orang jamaah haji itu ketika sudah ihram, sudah nggak boleh potong kuku, potong rambut. Begitu juga orang yang mau ibadah kurban. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah dan dia punya niat untuk berkurban, maka tidak boleh untuk potong rambut dan potong kuku. Jadi kalau dia misalkan mau kurban, sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, potong dulu kumisnya, potong dulu apa? Kukunya. Karena kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah nggak boleh. Nabi bersabda, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Apabila masuk tanggal 1 Dzulhijjah, hari ini tadi tanggal 1 Dzulqa'dah, berarti sebulan lagi. Ya, apabila masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan seorang di antara kalian ingin berkurban, janganlah dia mengambil rambutnya dan kukunya sampai dia menyembelih kurbannya. Sampai dia menyembelih kurbannya. Kalau belum disembelih kurbannya, nggak boleh. Kalau dia menyembelihnya pada tanggal hari tasyrik misalkan, tanggal 13, berarti nggak boleh potong rambut, potong kuku sampai pada hari tasyrik tersebut. Kalau tanggal 10 dia sudah sembelih, berarti sudah boleh. Ya. Nah, selanjutnya hewan kurban. Ya, hewan kurban yang akan kita sembelih. Ada beberapa aturan dalam hewan kurban ini. Oh, udah. Di antaranya hendaknya bagi kita memilih hewan yang terbaik. Memilih hewan yang terbaik sebagai bentuk kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan dalam hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Makanya Nabi SAW kurbannya apa? 2 ekor kambing kibas yang bertanduk dan gemuk. Jangan kurban yang krempeng, ya, nggak ada dagingnya,
kurus gitu, kena COVID lagi. Nah. Taib. Yang kedua, jenis hewannya. Jenis hewan ibadah kurban sudah ditentukan, yaitu bahimatul an'am. Ya, binatang-binatang apa? Ternak. Unta, sapi, dan kambing. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, min bahimatil an'am. Bahimatul an'am itu apa? Binatang ternak. Apa itu? Kambing, sapi, dan unta. Selain daripada tiga itu nggak boleh. Kalau ada yang kurban, aduh saya nggak mampu kalau kambing atau sapi, unta apalagi. Terus saya mampunya ayam atau bebek. Ya udah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Karena tidak sesuai dengan jenis yang sudah ditentukan. Kecuali kerbau. Ya, sebagian para ulama mengatakan kerbau itu boleh karena kerbau itu sejenis dengan sapi. Dimasukkan dalam hukum sapi. Ya. Nah, apakah boleh kita berkorban dengan binatang hewan yang betina? Haruskah ibadah kurban itu dengan jantan? Ya, jawabannya apa? Boleh, jantan boleh, betina. Sebagaimana dalam hadis tentang akikah, la yadurrukum dhukranan aw inatha. Tidak mengapa hewan akikah itu adalah jantan ataukah ya betina. Itu dalam masalah akikah. Dan perhatikan, para ulama mengatakan secara umum hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan ibadah kurban sama seperti akikah. Jadi hadis-hadis tentang akikah boleh dipraktekkan dalam masalah ibadah kurban. Demikian juga sebaliknya. Karena secara umum tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Makanya biasanya para ulama membahas masalah akikah itu setelah pembahasan tentang ibadah kurban. Karena banyak hukum-hukum yang memiliki kesamaan. Taib, berapa usianya? Usia hewan? Ya. Jadi ada aturannya juga dalam masalah usianya. Jangan baru lahir langsung disembelih. Ada aturannya. Makanya Nabi mengatakan la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan tersebut sudah apa? Musinnah, yaitu sudah mencapai usianya untuk disembelih. Ya. Kalau unta 5 tahun. Unta umur 5 tahun. Masuk tahun ke-6. Adapun kalau sapi 2 tahun. Nggak boleh kurang dari 2 tahun. 2 tahun lebih. Ya. Kalau kambing harus berumur 1 tahun. Masuk tahun kedua. Ini namanya musinnah. Jadi sudah ada apa? Aturannya. Kurang daripada itu maka nggak boleh. Sapi misalkan kurang dari 2 tahun, nanti nggak boleh. Kambing kurang dari 1 tahun umurnya, nggak boleh. Demikian juga tidak boleh kalau cacat yang sangat parah. Nabi bersabda, arba'un la yajuzna, al-awra'u al-bayyinu awruha, wal maridatu al-bayyinu maraduha, wal arja'u al-bayyinu dhal'uha, wal kasiratu allati la tunki. 4 cacat yang tidak boleh pada hewan kurban. Yang pertama, kalau hewan kurban tersebut buta sebelah matanya, picek, ya, nggak boleh. Wal maridah, sakit parah. Sakit parah. Yang parah ya, kalau yang nggak parah cuma batuk pilek toh, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sakit parah, ya sampai dioperasi misalkan, ya parah, nggak tahu parahnya sakit
penyakitnya kambing itu apa? Kanker apa? Ada tumor misalkan. Ya. Wal arja al bayyinu dhal'uha, pincang yang sangat jelas pincangnya. Ya. Wal kasiratul lati la tungki, demikian juga yang ini yang udah tua, nggak punya daging sama sekali. Ya, yang sudah tua, krempeng, itu kan dagingnya aja udah pahit itu. Ya, dagingnya udah pahit. Ya, udah kakek-kakek, nenek-nenek, ya, udah nggak ada dagingnya. Dikit paling dagingnya, itu pun udah pahit rasanya. Nah, itu udah nggak boleh ya. Nah, berarti tidak ada pengagungan kepada syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan ibadah kurban itu ya, kalau kambing maka satu orang, nggak boleh patungan. Tapi kalau unta atau sapi maka boleh patungan berapa? 7 orang. Ya, 7 orang. Seperti dalam hadis Jabir, naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Pada tahun Hudaybiyah kami bersama Rasulullah menyembelih unta 7 orang, patungan 7 orang. Demikian juga sapi untuk 7 orang. Tapi masalah yang terakhir, waktu penyembelihan ibadah kurban. Waktu ibadah penyembelihan ibadah kurban adalah ya pada tanggal 10 hari raya Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, tidak boleh sebelumnya. Nabi bersabda, man dhabaha qabla an yusalliya fal yadhbah ukhra makanaha. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, hendaknya dia mengulang lagi sebagai gantinya, karena enggak sah. Bukan berarti haram loh ya, nanti enggak boleh dimakan. Ya boleh dimakan, tapi dia tidak sah sebagai ibadah kurban. Sah sebagai ya daging biasa saja, tapi tidak sah sebagai ibadah kurban. Karena ibadah kurban ada ketentuan waktunya, ada ketentuan usianya, ya, ada aturan-aturannya yang harus diperhatikan, begitu. Dan boleh waktu penyembelihan itu bukan hanya pada tanggal 10 saja, boleh juga pada hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 itu boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ayyamut tasyrik dzabhun kulluh. Hari-hari tasyrik, kullu ayyamit tasyriki dzabhun. Semua hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Jadi kalau misalkan kalau ini hewan kurbannya banyak gitu ya, kalau disembelih pada tanggal 10 semuanya ya kewalahan, bisa dibagi ya, sebagian pada tanggal 10, sebagian pada tanggal 11, sebagian lagi pada tanggal 12, 13, maka tidak mengapa ya. Taib. Bolehkah disembelih malam hari atau sore hari? Boleh, tidak ada larangannya. Hanya yang paling utama adalah tadi waktu apa? Duha ya. Tapi kalau misalkan mau malam hari nggak apa-apa juga, nggak ada larangannya. Siapa yang mengatakan dilarang menyembelih malam hari, dia dituntut untuk mendatangkan dalil, karena hukum asalnya adalah boleh ya, hukum asalnya adalah boleh. Taip. Itu beberapa poin penting terkait tentang ibadah kurban. Sebenarnya banyak yang perlu untuk dibahas, tapi ya ada waktu ya yang tidak memungkinkan. Demikian kurang lebih yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya menyongsong bulan Dzulhijjah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.